perkenalkan, nama saya Nika Dek Putri Pratnyani. Saya bersekolah di SMA Keharapan Denpasar. Saya dari kelas 12 IPS 5, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan saya akan mempresentasikan proposal usaha saya dengan teman-teman dengan perusahaan bernama PT Dynamit Nuklir. Pada perusahaan kami itu menjual 4 produk, di mana ada terang bulan, ada ayam geprek mozzarella, kue cubit, dan jajabendu. Pada presentasi kali ini, pembahasan yang akan saya bawa yaitu yang pertama ada business overview, yang kedua ada analisis usaha, yang ketiga ada analisis pasar, dan yang keempat itu ada perhitungan keuangan. Motivator yang sangat memotivasi saya untuk membuka usaha itu ada Mary Riana yang mengatakan, setiap kesulitan dan kegagalan bukanlah akhir segalanya, tapi itu adalah caranya untuk mendewasakan Anda menjadi sosok yang luar biasa. Selanjutnya, logo kami yaitu bernama Super Pins dan PT ini didirikan untuk mengenalkan para pelanggan bahwa makanan seperti makanan tradisional rasanya tidak monoton. Kami mengganti toppingnya dengan rasa-rasa kekinian yang pastinya sangat disukai oleh masyarakat. Kami berharap agar usaha kami lancar dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada business overview. Pada business overview, yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan kami yaitu perusahaan kami merupakan salah satu perusahaan yang didirikan oleh anak muda Indonesia yang mempunyai keinginan menjaga dan mengembangkan makanan tradisional yang ada. Dan perusahaan kami berusaha meningkatkan minat masyarakat pada makanan tradisional dengan melakukan modifikasi pada makanan tradisional agar lebih berinovasi. Dan pada kesempatan kali ini, dari 4 produk tersebut, saya mewakilkan salah satu produk untuk dipresentasikan, yaitu jajabendu. Pada latar belakang jajabendu adalah makanan tradisional yang berasal dari Jembrane. Makanan ini sudah ada sejak dahulu dan selalu dihidangkan ketika ada upacara agama seperti manusiatnya. Jajabendu di dalamnya berisi parutan kelapa dengan gula merah yang biasa disebut dengan unti. Saya mencoba untuk mengembangkan jajabendu dengan menambahkan bahannya dengan ubi ungu agar lebih menarik untuk dicoba. Dan pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan WHOAI. Nama saya Nika Dek Putri Pratnyani. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Harapan Denpasar. Umur saya 17 tahun. Saya tertarik untuk membuat usaha di bidang kuliner, di mana usaha yang saya kembangkan yaitu dengan memodifikasi makanan tradisional agar lebih bervariasi. Usaha yang saya kembangkan ini memiliki tujuan untuk tetap melestarikan makanan tradisional agar tetap dikenal oleh masyarakat dan semakin terkenal di seluruh kalangan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Makanan yang akan saya modifikasi yaitu jajabendu. Jajabendu adalah kue yang berasal dari Jembrane, Bali. Saya akan memodifikasinya dengan menambahkan bahan dengan ubi ungu. Pada perusahaan kami ada 4 tim, di mana yang pertama ada Wisna Nadia sebagai marketing, Amami sebagai bagian produksi, Putri Pratnyani sebagai accounting, dan Oni Martinez sebagai HRD. Perusahaan kami memiliki visi, misi, dan tujuannya. Visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan kuliner terbesar di Indonesia dengan misi menjadi perusahaan terbaik bagi karyawan kami, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen, dan terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebuah brand. Dan tujuannya yaitu memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha mandiri yang didirikan untuk mensejahterakan pemilik dan tenaga kerja, memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan diharapkan usaha yang telah dijalankan dapat lebih berkembang. Untuk visi misi jajabendu sendiri dengan misi menjual jajabendu sebanyak mungkin dan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Dengan visi menciptakan sebuah usaha yang dikenal oleh seluruh masyarakat luas. Memiliki tujuan mengembangkan makanan tradisional dan memodifikasikannya agar lebih tertarik dan mengenalkan jajanan tradisional ke masyarakat. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu ada analisis usaha. Pada analisis usaha itu ada 2, yaitu ada marketing mix dan ada manajemen produksi. Pada marketing mix akan membahas produk, price, place, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity dan quality, dan yang terakhir political power. Sedangkan pada manajemen produk akan membahas kegiatan produksi,
penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, biaya operasional, dan proses pembuatan. Untuk pembuatan jajabendu membutuhkan peralatan pisau, parutan kelapa, saringan, teflon, dan sendok. Dan untuk bahannya itu ada tepung beras ketan, ubi ungu, kelapa parut, air putih, garam, gula merah, dan daun pandan. Proses pembuatannya yaitu yang pertama dengan proses pembuatan unti dengan cara lelehkan gula merah dengan air, campurkan kelapa parut, garam, dan daun pandan. Aduk rata, lalu masak dengan api kecil sampai kelapa agak kering. Langkah selanjutnya, larutkan tepung beras ketan dengan garam, dengan air putih sedikit demi sedikit sambil diaduk, dan tambahkan ubi ungu yang sudah direbus dan ditumbuk. Dadar dengan menggunakan teflon dan api yang kecil. Setelah matang, taruh isian atau unti di pinggir kulit, lalu gulung, lalu bungkus dengan daun pisang, sehingga jajabendu siap dihidangkan. Selanjutnya, itu pada produk, kamu memiliki 4 produk. Yang pertama itu ada terambulan atau martabak manis, yang kedua ada ayam geprek mozzarella, yang ketiga ada kue cubit, dan ada jajabendu. Untuk promosi, kami melakukan dengan cara penyebaran brosur, leaflet, banner, dan dengan sosial media baik di Instagram maupun Facebook. Selanjutnya, pada segmentasi kamu memilih family size dan lifestyle. Untuk target pasar, kami menargetkan kepada murid sekolahan dan family style. Untuk jajabendu sendiri, itu menetapkan harga 17.100 per 5 biji untuk satu porsinya. Dan tempatnya kami menjual itu ada supermarket atau mall dan ada sekolah. Untuk positioning itu ada variasi yang berbeda, terang bulan dengan topping kekinian, ayam geprek dengan topping mozzarella, jajabendu dengan bahan bakunya ditambah dengan ubi ungu, dan kue cubit dengan topping kekinian. Selanjutnya, untuk penetapan kriteria kerja kami, itu yang pertama itu ada pintar berkomunikasi, sehingga pelanggan akan lebih paham tentang apa saja yang ada di toko kami. Selanjutnya, yang kedua itu ada kerjanya cepat. Mengerjakan sesuatu dengan cepat adalah sesuatu yang harus dilakukan agar dapat memuaskan konsumen sehingga konsumen tak perlu menunggu lama. Dan yang ketiga itu ada beretitut. Pelanggan akan lebih senang dengan pelayan yang dilayani dengan attitude yang bagus. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada sopan dalam berbicara. Pelanggan akan lebih suka dengan orang yang melayani mereka dengan sopan. Selanjutnya untuk proses perusahaan kami, itu yang pertama menunggu hasil dari pelanggan cukup puas dengan hasil dan rasa dari makanan kami. Selanjutnya pada proses kedua, itu kami mendapatkan pelanggan hari ini kian bertambah dengan adanya promosi buy ayam geprek dan terang bulan untuk 2 porsi, akan mendapatkan free jajabendu khas Bali atau kue cubit sebagai dessert. Dan pada tahap ketiga, kami melakukan pemasaran di sosial media dan berjalan dengan lancar, sehingga pada tahap terakhir, sekarang kami sudah dapat menjual 20 porsi sehari. Selanjutnya itu ada physical evidence. Pada physical evidence itu ada people opinion. Untuk jajabendu sendiri itu memiliki pendapat, jajannya enak di luarnya, nggak keras pas dikunyah, rasa ubinya berasa, manisnya juga pas, cocok dipakai untuk ngopi atau ngeteh pada pagi hari. Dan yang memiliki opini adalah pria yang berumur 40 tahun. Selanjutnya itu ada political power. Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan bagi para pengusaha. Yang kami dapat itu ada 4. Yang pertama itu ada pelarangan penggunaan plastik. Dalam usaha ini kami akan mengganti plastik tersebut dengan menggunakan kotak kertas dan cup atau bowl yang terbuat dari kertas. Selanjutnya yang kedua itu ada social distancing. Selama COVID, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing dan membuat banyak pengusaha yang harus tutup. Tetapi kami tidak akan tutup di sana karena kami menyediakan pelayanan via telepon. Selanjutnya ada BPOM, pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut layak dikonsumsi. Dan yang terakhir itu ada syarat tempat usaha. Persyaratan administratif bangunan gedung dengan memiliki surat resmi sebagai tanda sudah memiliki hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan. Untuk kegiatan produksi pada hari pertama yaitu kami melakukan perencanaan, memilih makanan apa yang akan kami buat. Selanjutnya pada hari kedua kami melakukan penentuan bahan-bahan baku apa saja yang dibutuhkan pada proses pembuatan. Dan pada tahap ketiga kami mulai melakukan percobaan dengan membuat makanannya. Dan tahap terakhir kami mulai melakukan perhitungan keuangan, harga jual, dan laba yang akan kami dapatkan.
Untuk jajabendu sendiri, penggunaan bahan bakunya yaitu yang pertama tepung beras ketan menggunakan 500 gram dengan harga 25.000 per 500 gramnya. Yang kedua itu ada ubi ungu dengan berat 1 kilo dan harganya 10.000 per kilo. Dan selanjutnya itu ada kelapa parut, kita menggunakan 2 plastik dengan harga per plastiknya itu 2.000 sehingga kita mengeluarkan 4.000. Selanjutnya itu ada gula merah, kita menggunakan 1 kilo dengan harga per kilonya 18.000. Jadi total bahan yang kami keluarkan untuk proses pembuatan jajabendu itu ada Rp57.000. Daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan jajabendu yang pertama itu ada pisau dengan 1 buah, parutan kelapa 1 buah, teflon 1 buah, saringan 1 buah, dan sendok 2 buah. Jadi totalnya peralatan yang dibutuhkan itu ada 6. Untuk perlengkapan lain, kami membutuhkan daun pisang 1 ikat dengan harga per ikatnya itu 5.000 dan 1 buah kompor seharga 150.000. Jadi total untuk perlengkapan lain itu ada Rp155.000. Biaya operasionalnya yang pertama itu ada biaya bahan yang tadi yaitu senilai Rp57.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja dan kami menetapkan 10.000 per jamnya dengan maksimal kerja 5 jam. Jadi total yang diperlukan itu adalah 50.000. Dan selanjutnya itu ada sewa tempat, di mana sewa tempat ini sudah lengkap dengan air dan biaya listriknya dengan seharga 720.000 per bulannya. Dan selanjutnya itu ada gas dengan harga 20.000. Jadi total biaya operasional yang diperlukan itu ada 847.000. Selanjutnya itu ada proses produksi. Yang pertama itu ada perencanaan. Kami merencanakan bagaimana cara kita memproses jajabendu ini dengan baik dan agar tidak gagal dan dapat menarik perhatian dari masyarakat. Yang kedua itu membeli bahan. Tentunya bahan yang kami beli itu berkualitas, bukan bahan yang tidak layak dipakai. Dan selanjutnya itu memproduksi. Pada tahap memproduksi kami menjamin kebersihannya sehingga pada masyarakat mengkonsumsi itu tidak akan terjadi sesuatu. Yang terakhir itu ada kemasan, kami mengemas produk dengan baik dan menarik agar pelanggan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya itu yang ketiga ada analisis pasar. Pada analisis pasar itu akan membahas SWOT, di mana S itu adalah strength atau kekuatan. Di toko kami menyediakan free wifi dan ada musik yang akan diputar lewat sound atau speaker, bahkan customer dapat merequest lagu. Dan yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, banyaknya terdapat dagang terang bulan yang sudah ternama. Bukan hanya terang bulan, pastinya ada dagang ayam geprek mozzarella yang sudah banyak di pasaran. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana peluang bisnis kami sebenarnya cukup besar dengan fasilitas yang memadai dan kekinian, akan mengundang banyak anak sekolahan atau remaja untuk berkunjung. Selanjutnya, itu ada threats atau ancaman. Ancaman yang dapat dihadapi dari perusahaan ini adalah karena kita mematok harga yang tidak terlalu mahal dan pas untuk di kantong remaja. Takutnya mereka berpikir bahwa usaha atau produk ini menggunakan bahan yang tidak berkualitas. Yang keempat itu ada perhitungan keuangan. Pada perhitungan keuangan itu kita akan menghitung untuk ruginya. Selanjutnya itu ada menghitung BEP-nya. Untuk BEP unit kita menggunakan rumus FC dibagi dengan P dikurangi dengan VC. Untuk FC sendiri itu fixed cost kita dapat dari gas LPG seharga 20.000, sewa tempat 720.000 dan kompor seharga 150.000 dengan total 890.000. Dibagi dengan harga jual yang kami tetapkan yaitu 17.100 dengan VC itu didapat dari biaya bahan 57.000, daun pisang 5.000 dan biaya tenaga kerja 50.000. Jadi totalnya 112.000. Sehingga kami akan menemukan BEP unitnya senilai 9. Di mana 9 ini setelah kita berhasil menjual 9 porsi atau 9 produk kita bisa menghitung modal kita balik atau tidak. Selanjutnya, pada BEP harga, kita menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi harga per unitnya. Untuk biaya tetap itu termasuk adalah fixed cost atau FC yang tadi, itu senilai 890.000. Dan untuk kontribusi margin per unit itu didapatkan dari VC dikurangi P, sehingga 112.000 dikurangi 17.100 akan mendapatkan 94.900. Dibagi dengan harga per unit yaitu 17.100, maka mendapatkan Rp148.333. Dan setelah kita menjual sebanyak itu, kita mendapatkan kembali uang segitu, bisa diperkirakan modal itu balik atau tidak.
Selanjutnya, menghitung balance sheet, di mana aset ini ada total semua bahan, perlengkapan, dan operasional, jadi totalnya 1.059.000. Yaitu, dan liabilities itu didapat dari kewajiban, di mana kewajibannya itu ada membayar biaya tenaga kerja, sewa, dan membeli gas. Jadi totalnya itu ada 790.000. Dan untuk equity-nya itu hasilnya dari aset dikurangi liabilitas, jadi hasilnya itu 269.000. Pada estimasi pengeluaran, bahan baku 285.000, di mana bahan baku 285.000 ini didapat dari dalam satu hari proses, di mana satu kali proses itu 57.000. Jadi kami mematok 20 porsi per harinya, sehingga untuk mendapatkan 20 porsi kami mengeluarkan 285.000 per harinya. Ditambah dengan biaya perlengkapan yang tadi 155.000 dan biaya operasional 827. Jadi totalnya itu ada 1.267.000. Menetapkan harga jual itu didapat dari harga satuan produksi, dan harga satuan produksi itu didapat dari dengan total pengeluaran dibagi hasil produksi. Total pengeluaran yang kami gunakan yaitu 285.000 per harinya dengan hasil produksi 20 porsi, sehingga kami mendapatkan 14.250 untuk harga jual satu porsinya. Karena kami menginginkan laba sebesar 20%, jadinya 14.250 kita tambahkan dengan 20%, maka akan mendapatkan 17.100. Jadi harga yang kami tetapkan yaitu 17.100. Pada estimasi laba, 20 ini adalah 20 porsi yang kami dapatkan dikali dengan harga satuannya, harga per porsinya yaitu 17.100 dikurangi dengan modal awalnya yaitu 285.000, sehingga kami mendapatkan Rp57.000. Untuk melihat dalam hitungan persennya, yaitu labanya tadi 57.000 dibagi dengan modal awal yaitu 285.000 dikali dengan 100%, sehingga akan mendapatkan laba 0,2%. Sekian presentasi dari saya yang mewakili perusahaan kami yaitu PT Dinamit Nuklir, dan perusahaan kami memiliki quotes yaitu bekerja keraslah sampai kamu lupa bahwa kamu telah sukses. Target audiens kita yaitu laki-laki itu sebesar 70% dan untuk perempuan itu ada 90%. Dan untuk umur itu ada 30 sampai 60 tahun sebesar 30% dan untuk 15 sampai 30 tahun itu 55% dan untuk 10 sampai 15 tahun itu ada 15%. Kalian bisa mengunjungi kami yaitu ada di Trans Studio Mall pada lantai 2. Dan untuk mengontak kami, kalian dapat menghubungi kami itu pada Facebook atau pada Instagram kami yang tertera di atas ini yang dapat dilihat. Sekian presentasi dari saya mewakili perusahaan saya yaitu PT Dinamit Nuklir dari perwakilan Jajebendu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di lain hari.